David, pergilah ke toilet dan cuci mukamu di sana, ucapku menatapnya sambil memberikannya isyarat. Iya, bos, benar sekali. Elia, pipi abang terasa panas terkena sausnya. Jadi abang cuci muka dulu ya, ucap Bang David minta izin. Oh iya bang, cepat pergilah, ucapku buru-buru. Takut melihat pipinya akan memerah dan dia bisa membengkak nanti. Ya ampun, ayah selalu mengingatkan dan sering menegurku agar aku selalu melihat tempatnya jika sedang bertindak. Dan baru saat inilah aku menyadari jika aku terlalu sering bertindak sembrono. Dan untung saja sausnya benar-benar tidak terciprat ke mata Bang David, kumanku lega. Elia, katakan, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Kenapa Rasdi memperlakukanmu seperti tadi dan apa maksud semua kata-katanya? Ucapku tidak sabar menunggu penjelasan Elia. Maaf Pak Russell, itu tidak perlu dibahas lagi. Kami tidak akan berteman lagi mulai saat ini. Dan itu saja kalimat yang patut menggambarkan hubungan kami, balasku mengelak. Elia, kenapa dia mencecapmu? Ucapku tidak lagi menahan kecemburuanku. Pak Russell akhirnya bertanya soal itu lagi, pikirku sedikit malu dan enggan. Itu tidak disengaja, balasku cepat. Tidak sengaja bagaimana? Kenapa terlihat sangat intim? Ucapku terus mendesaknya. Pak Russell, itu bukan urusan bapak, balasku sedikit ketus. Aku malu menceritakannya dan seharusnya dia tidak perlu membahasnya, kerutuku. Atau alasan dia sangat ngotot bertanya karena dia sebenarnya sudah tertarik padaku seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rusdi. Pikirku takut membenarkan ucapan Pak Rusdi sebelumnya. Elia, aku harap kamu mengerti satu hal, ucapku menatapnya tajam. Aku ingin Elia mengetahui niat dan tujuanku kepadanya. Apa itu? Balasku gugup menatap Pak Rusdi. Dia sangat serius, pikirku resah. Aku akan mengurus perceraianku dengan Kanaya besok dan semoga prosesnya lancar. Dan aku ingin serius mendekatinya. Ucapku menatapnya dengan seksama. Aku ingin sekali melihat reaksinya Elia tentang pernyataanku padanya. Apa, seruku kaget, dadaku berdebar aneh. Bukan karena ungkapan Pak Russell, tetapi debaran perasaan yang merasa malu dan sedikit bersalah kepada Pak Rusdi. Aku terlalu cepat menuduh Pak Rusdi asal bicara sebelumnya. Aku terdiam menunggu balasan Elia. Responnya barusan sedikit kurang menyenangkan untukku. Apakah dia sudah tertarik kepada Rusdi? Pikirku galau. Pak Russell, kenapa Bapak harus mendekatiku? Tanyaku bingung. Aku sama sekali tidak ingin memiliki hubungan lebih dari sekedar berteman dari antara kalian bertiga. Dan ketahuilah, pertengkaranku sebenarnya dengan Pak Rusdi juga karena itu. Ucapku berhati-hati. Aku meminta maaf jika terlihat terang-terangan, tetapi aku harus menjelaskan perasaanku terhadap kalian bertiga. Aku hanya ingin berteman dengan Bang David, Pak Russell, dan juga dengan Pak Rusdi. Setelah melihat kehidupan pribadi kalian yang setahuku sedikit bermasalah dengan seorang wanita, maka aku tidak ingin terganggu untuk berurusan dengan masalah itu. Aku tidak memiliki perasaan yang spesial untuk kalian. Dan bukan karena kalian tidak pantas atau bagaimana untukku. Kalian orang-orang hebat dan besar. Lebih baik mencari wanita yang tertarik dan mencintai kalian, ucapku pelan. Elia, alasanmu terkesan disengaja. Karena kita sudah pernah berselisih dan aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sangat meminta maaf untuk semua itu. Saat ini aku menyadari sejak pertama kalinya kita bertemu, sebenarnya sudah ada sedikit rasa di hatiku untukmu.
Tetapi aku selalu menepisnya karena aku merasa itu hanya rasa sesaat saja. Setelah Kanaya mengakui semuanya, aku merasa perasaanku kepadamu itu benar. Aku cemburu melihatmu dengan Rasdi. Jadi jika benar kalian tidak akan berteman atau bertemu lagi, maka aku sangat senang saat ini. Ucapku menatapnya berharap. Elia, kamu tidak perlu buru-buru menolakku. Aku akan berusaha membuatmu bisa menerimaku dan aku akan melakukannya dengan baik. Aku akan bersikap seperti yang kamu inginkan, ucapku lembut. Pipiku jadi memerah melihat tatapan memelas di wajah tampannya Pak Rasa. Tetapi aku ragu dengan semua kata-katanya. Semua perkataan Pak Rasdi kembali terngiang di benakku. Dan otakku terkontaminasi dengan semua kebenaran kata-katanya yang sudah kutampik dengan keras. Russell sudah 4 tahun bersama Kanaya, lalu begitu muda dan ingin menceraikan Kanaya, lalu sekarang ingin secepatnya mencari penggantinya. Melihat kemarahannya padaku dan sikap arogannya yang sombong saat mengatakan aku adalah wanita pembawa sial waktu itu, tercermin jika dia sangat mencintai pengantin wanitanya dan menyayangkan kegagalan pernikahannya dengan Kanaya. Sekarang dia sangat manis dan ingin dimaafkan karena sudah dikecewakan begitu lama oleh Kanaya. Aku menatap Pak Russell dengan segala pertanyaan yang memenuhi di benakku, dan akhirnya aku mengutarakan kepadanya. Pak Russell, bagaimana dengan pendapat keluarga Bapak dan keluarga Kanaya nanti? Bukankah pesta pernikahan kalian sudah 2 kali diupayakan dengan baik agar kalian menikah dengan resmi? Setelah baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba harus bercerai karena ada sedikit masalah di antara kalian berdua. Apakah semuanya akan bisa menerima dan semua keluarga apakah mau menyetujuinya? Lalu jika ada percekcokan setelah itu, apa yang akan terjadi? Ucapku secara beruntun dan memandangnya dengan serius. Elia, itu semua tidak bisa kujawab dengan mudah saat ini, desahku berat. Tetapi aku dan Kanaya sama-sama ingin mengakhiri pernikahan kami, dan kami masing-masing akan mengurus persetujuan dari pihak keluarga kami masing-masing. Semoga saja lancar dan bisa secepatnya, karena suasana rumah tangga pernikahan kami saat ini sudah sangat dingin, dan aku sama sekali tidak berniat menyentuh Kanaya secara fisik, dan bahkan merasa risih melihatnya, ucapku kaku. Aku sebenarnya ingin Elia mengetahui jika sebagai seorang pria, aku tidak terlalu memanfaatkan wanita yang sudah terikat sementara denganku, walaupun aku memiliki hak untuk itu. Elia, maukah kamu memberiku kesempatan untuk mendekatimu? Dan bisakah kita mulai saling mengenal satu sama lainnya? Ucapku hati-hati. Aku menatap lama ke wajah Pak Russell. Dia sangat tampan dan memiliki segalanya. Kenapa dia harus memiliki masalah pernikahan yang rumit seperti itu? Jika saja dia bukan saudara Pak Rasdi dan belum menikah, aku ingin segera memberikan jawaban ya padanya. Tapi saat ini aku tidak ingin sembarangan memberikan janjiku padanya. Pak Russell, aku tidak tahu harus berkata apa, jawabku bingung. Aku harus menyelesaikan urusanku dengan Pak Rasdi, berbicara dengan paman dan bibi juga ayahku. Situasiku saja saat ini sudah membuatku susah dan sulit mencari keputusan. Terlebih lagi sekarang ini, aku sendiri sedang bingung ingin menyampaikan apa kepada Bibi Laura besok, agar aku bisa terlepas dari perjodohanku dengan Pak Rasdi. Jadi aku tidak ingin menjawab semua keinginan Pak Russell saat ini. Aku harap Pak Russell bisa memahamiku, balasku cepat, lalu segera mengalihkan percakapan kami. Kenapa Bang David lama sekali? Tanyaku heran. Elia, aku sudah memberi pesan kepada David untuk menunggu kita di mobil. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu lagi saat ini. Aku harap setelah kita selesai mengurus masalah kita masing-masing, maka kita bisa berkenalan dari awal dan memulai semua dari awal. Apakah kamu setuju, Elia? Ucapku berharap. Ya, aku setuju, balasku. Lalu berusaha memberikan senyumku yang manis kepadanya. Aku harus segera menyetujui secepatnya.
agar tidak lama-lama membahas hal tersebut dengan Pak Rasa. Aku juga harus berhati-hati padanya. Tidak ada bedanya dia dan Pak Rasdi. Keduanya mudah melupakan hubungan percintaan begitu mereka menyukai seseorang yang baru. Dan terlebih lagi aku tidak ingin Pak Rasa terlalu pusing dengan keenggananku padanya. Elia, jangan lupa untuk saling mengabari satu sama lainnya. Jika kamu butuh apa-apa, katakan saja padaku. Aku akan siap membantumu, ucap Pak Rasel saat dia dan Bang David pamit pergi setelah mengantarku dengan aman sampai ke rumahku. Iya, ucapku, dan aku segera berterima kasih kepadanya. Besok paginya pukul 6 pagi. Hari ini ayah cuti 2 hari, kamu cepat berangkatlah bekerja. Jangan sampai terlambat, ucap ayahku saat mengetuk pintu kamarku. Aku baru saja terbangun dan sedikit terkejut mendengarnya. Elia, ayah dan ibu akan pulang ke kampung kita. Pamanmu merayakan pesta pernikahan yang sederhana untuk saudara sepupumu yang paling muda, si Rods. Jangan kemana-mana selama 2 hari dan urus kakek serta nenekmu bersama Eden. Pesannya lagi. Kami berangkat pagi ini, takut macet di jalan. Dan juga mereka semua sudah menunggu ayah dan ibu. Teriaknya sekali lagi. Iya, hati-hati di jalan, ucapku buru-buru bangun. Sudah hampir pukul 6:15. Aku belum mandi dan jam segini jalan raya pasti sudah macet. Dan juga angkot ke perusahaan pasti padat di jam-jam seperti ini. Sudah pukul 7 kurang 5 menit. Akhirnya aku tiba dengan selamat di perusahaan. Setelah dengan baik hati Eden mengantarku sambil menggerutu. Dan setelah uang kertas 50.000 kuselipkan di kantong bajunya, senyumnya langsung merekah. Elia, besok cepatlah bangun. Aku siap mengantarmu. Ingat 50.000 juga ya, ucapnya terkekeh. Dan langsung melarikan diri saat aku berusaha mencitanya. Aku berlari dengan kencang memasuki perusahaan. 3 menit lagi, pikirku buru-buru. Aku harus segera memasukkan papan namaku di mesin pencetak kehadiran di pintu masuk perusahaan. Aku tidak melihat Pak Rasdi yang berdiri di mesin saat aku berteriak meminta tolong agar dia segera menghindar, agar aku langsung bisa menggesek papan namaku. Tiba-tiba berkas-berkas dokumen jatuh berserakan di lantai saat aku mendorongnya dengan kuat. Nona Elia, harap hati-hati. Tolong jangan menginjak dokumennya, seru seseorang dengan keras membuatku terperangah kaget. Pak Rasdi dan Pak Heru, ucapku terkejut melihat mereka menatapku tidak senang. Maaf Pak, saya terburu-buru karena takut terlambat. Biar saya bereskan sendiri, ucapku malu dan gugup melihat tatapan tidak senang dari Pak Rasdi. Biar saya bantu, ucap Pak Heru bergegas. Heru, jangan sampai berdebu atau lecet. Itu berkas perjanjian kerjasama yang penting, ucapnya dingin dan berlalu begitu saja. Jantungku berdebar takut. Dia tiba-tiba sangat asing dan nada suaranya sangat dingin. Nona Elia, tolong hentikan, ucap Pak Heru menahan tanganku. Biar saya saja yang mengambilnya. Maaf, cara Nona mengambilnya sangat tergesa-gesa dan jika tidak rapi atau berlekuk maka saya yang akan kena tegur, ucap Pak Heru hati-hati. Oh iya Pak, maaf sekali karena sudah merepotkan, ucapku merapikan beberapa kertas yang sudah aku ambil. Aku hampir saja terlalu kuat menggenggam berkasnya karena buru-buru dan gugup. Sementara kertas itu tidak boleh melengkung, pikirku malu. Ya ampun, apakah Pak Rasdi terlalu teliti dan rapi sehingga Pak Heru sangat berhati-hati, pikirku. Dan akhirnya kami berpisah setelah aku berpamitan dengan Pak Heru. Semoga saja aku dan Pak Rasdi tidak bertemu lagi setelah ini, pikirku resah. Dia sudah melakukan dengan baik apa yang kuinginkan dan kuucapkan kepadanya. Tidak perlu berteman, gumanku malu. Dan dia sudah tepat melakukannya. Aku akan berbicara dengan Bibi Laura nanti. Sikap Pak Rasdi sudah sangat jelas kepadaku. Dan aku harus mengakui jika kali ini aku sudah terlalu GR.
Dia tentu saja tidak menganggap penting seorang wanita yang sudah berani mengucapkan semua kata-kata negatif untuknya. Dan urusannya dengan masa lalunya sebenarnya tidak pantas kuhakimi karena dia tidak menggangguku. Aku tiba-tiba merasa malu pada diriku sendiri. Aku sudah jelas-jelas menolaknya dengan kasar, tetapi aku sedikit tidak bisa menerima jika dia langsung bersikap dingin dan acuh kepadaku. Hari ini aku tidak fokus bekerja. Aku secara tidak sengaja selalu bisa melihat Pak Rasdi. Dia sibuk berlalu lalang di area produksi bersama beberapa staf utusan dari Jepang, memeriksa semua cara kerja di produksi. Dia menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan sesekali berbahasa Jepang. Kadang-kadang staf orang-orang Jepang tersenyum dan menganggukkan kepalanya terlihat kagum dengan semua penjelasan Pak Rasdi. Banyak manajer dan supervisor bahkan karyawan memuji dan menggosipkannya di saat makan siang. Dan aku jadi bingung dan gelisah sendiri. Kenapa dalam satu hari ini aku selalu mendengarkan berita tentang Pak Rasdi? Aku baru bisa mengabari Bibi Laura setelah ayah dan ibuku pulang 2 hari kemudian. Dan aku sangat dikejutkan dengan berita dari Bibi Laura saat dia mengatakan dia dan Paman Ruben saat ini sedikit pusing dengan masalah Russell dan Kanaya yang tiba-tiba ingin bercerai. Orang tua Kanaya, terutama ayahnya, menegur Russell dengan keras, mengatakan jika Russell terlalu menganggap sepele sebuah pernikahan yang sudah dilangsungkan dengan mewah dan bahkan besar-besaran. Paman Kevin tidak setuju dengan perceraian mereka, dan alasan yang diberikan oleh Russell dan Kanaya sangat tidak masuk akal menurut Paman Kevin. Paman Kevin adalah seorang pengusaha senior yang memiliki teman bisnis di mana-mana, dan dia terkenal dengan kedisiplinannya yang tinggi, dan dia juga sangat menyukai kesempurnaan. Dia tidak pernah mendapat malu di masa kejayaannya, dan hanya kegagalan pernikahan pertama Kanaya dan Russell lah yang sudah membuat pamornya sedikit menurun. Tetapi keadaan itu hanya sebentar setelah pernikahan kedua dilanjutkan. Semuanya membaik dan pamornya malah meningkat seperti biasa karena memiliki menantu pebisnis yang besar, yang luar biasa seperti Pak Russell. Dan sekarang tiba-tiba ada perceraian. Paman Kevin sangat marah dan menuduh Pak Russell adalah pria yang sangat pelin-pelan, dan dia menentang keras perceraian tersebut, lalu meminta Paman dan Bibi agar bisa menasehati Pak Russell. Sementara Pak Rasdi sudah mengatakan pada Bibi Laura bahwa kami sama sekali tidak cocok, dan Pak Rasdi terang-terangan menolak perjodohan kami. Beban di hatiku jadi sedikit ringan setelah mendengar Bibi Laura mengetahuinya langsung dari Pak Rasdi. Tetapi tiba-tiba Bibi Laura menangis. Pak Russell sudah mengatakan kepadanya bagaimana hubungan Kanaya dan Rasdi sebelumnya, dan Pak Russell berterus terang ingin mengejarku. Bibi Laura benar-benar tidak menduga hal itu bisa terjadi saat ini. Paman Ruben marah besar dan membentak Pak Russell karena hanya mementingkan dirinya sendiri saat ini, tidak melihat situasi kekerabatan dengan Pak Kevin yang akan hancur dan mendapatkan malu jika keinginan untuk bercerai dilaksanakan. Sementara Pak Rasdi sudah mengakui kesalahannya dengan Kanaya 4 tahun yang lalu dan sudah tidak bersedia sama sekali berhubungan dengan Kanaya lagi. Bibi Laura tersendat-sendat mengutarakan semua masalah yang sangat rumit yang menimpa keluarga mereka saat ini. Elia, apakah karena mencintai Russell maka kamu menolak Rasdi? Ucap Bibi dengan lembut. Tidak Bibi, aku tidak mencintai Pak Russell, ucapku buru-buru, dan aku jadi merinding ketakutan. Aku merasa ikut bersalah mendengar semua kesulitan yang dihadapi saat itu. Aku jadi tidak berani mengutarakan pertengkaranku dengan Pak Rasdi kepadanya. Bibi Laura adalah orang tua yang baik dan tidak menuntut lebih kepadaku. Bibi sudah mengatakan kepadaku sebelumnya agar aku dan Pak Rasdi saling mengenal dengan baik terlebih dahulu, dan jika tidak cocok maka silahkan berteman saja. Tetapi yang terjadi saat ini adalah aku malah seperti bermusuhan dengan Pak Rasdi. Senyum dan sikapnya sudah hambar padaku,
dan aku selalu berusaha menghindarinya. Apa yang harus kulakukan untuk menghibur Bibi Laura saat ini? Pikirku bingung untuk berkata apa padanya. Bibi, mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini, ujarku menyemangatinya. Elia, aku dan pamanmu sangat menyukaimu, nak. Tetapi kami tidak akan memaksa jika kamu tidak menyukai Rasdi. Adalah hakmu untuk menolaknya. Tetapi masalah ini ternyata tidaklah sesederhana yang kita kira. Maka saat makan malam seluruh pemegang saham di perusahaanmu nanti, Rasdi sebagai tuan rumahnya akan mengadakannya di hotel terbaik di kotamu. Bibi ingin meminta tolong padamu. Saat itu kamu harus bisa mendampingi Rasdi dan berpura-pura menjadi tunangannya, sehingga Paman Kevin sebagai tamu undangan saat itu bisa memastikan bahwa Russell akan membatalkan perceraiannya dengan Kanaya nanti. Paman Kevin mendengar dari Kanaya jika Russell saat ini ingin mengejarmu. Jadi untuk mendinginkan masalah ini, maka kamu dan Rasdi harus bisa bekerja sama dengan baik. Elia, Paman dan Bibi saat ini tidak bisa menemukan cara lain untuk menghentikan Russell. Tetapi jika kamu bersedia, kami sangat berterima kasih padamu, nak. Keluh Bibi Laura sedih. Bibi, saya tidak bisa, ucapku takut. Aku tidak ingin memiliki masalah lagi dengan mereka, terutama dengan Pak Rasdi. Elia, kamu tidak mau membantu Bibi, ucapnya semakin lelah. Suara Bibi Laura terdengar sangat lemah. Aku jadi gugup membayangkan kondisinya saat ini. Bibi, apakah Bibi baik-baik saja, seruku cemas. Tidak, Elia. Dada Bibi terasa berat. Sesak sekali bisinya tersendak-sendak. Tidak, Bibi, teriakku kaget. Tolong jangan memikirkan hal yang terlalu berat saat ini. Aku bersedia membantu Bibi, seruku tiba-tiba. Bibi, tarik napasnya pelan-pelan. Jangan sampai sakit ya, ucapku khawatir. Terima kasih, nak. Kamu sangat baik hati. Bibi memang harus beristirahat. Akhir-akhir ini Bibi kurang tidur, bisiknya lesu. Iya, Bibi Laura. Tolong panggillah dokter agar bisa segera memeriksa Bibi. Aku takut jika terjadi kenapa-kenapa, dan aku akan merasa bersalah, teriakku buru-buru. Elia, terima kasih, nak. Bibi akan memanggil pamanmu terlebih dahulu, ucapnya ingin mengakhiri panggilanku. Ada apa, istriku? Kenapa wajahmu pucat sekali? Teriak Paman Ruben terdengar samar sebelum panggilanku dimatikan oleh Bibi Laura. Hatiku berdebar takut. Semoga Bibi Laura baik-baik saja, gumanku cemas dan kebingungan. Seminggu kemudian, aku terbengang-bengang menatap penampilanku di depan cermin di meja rias di kamarku. Anjeli bersama asistennya tersenyum ceria saat menghias dan memoles wajahku. Hari ini, gumanku heran setengah mati. Ini malam minggu. Sebelumnya aku lupa sama sekali dengan semua percakapanku dengan Bibi Laura. Karena dalam seminggu ini, aku dan Lila kesenangan lembur bekerja beberapa hari. Dan setelah itu kami berjalan-jalan ke mall. Dan beberapa kali pergi berkaraoke bertiga dengan Jimmy. Dan suasana di rumah berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mengetahui dan memberitahukanku jika malam ini adalah acara makan malam para pemegang saham. Aku jadi mengingat ada pesan masuk dari Pak Russell untukku, dan dia bertanya tentang kabarku. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sedang berusaha mengurus perceraiannya. Aku tidak menjawabnya karena aku merasa risih dan aku bingung untuk membenarkan tindakannya. Aku takut jika aku mendukungnya, maka masalah di keluarganya akan semakin rumit. Dan aku resah dengan perasaanku yang belum siap sama sekali. Elia, aku mendapat bayaran yang mahal dari Bibi Laura, dan dia memintaku menyediakan gaun malam yang elegan untuknya. Dan malam ini kita akan pergi bersama. Aku juga akan berdandan yang cantik malam ini. Aku sudah sangat merindukan babyku, si ganteng Davidku. Celupnya cantik. Bibi Laura sudah mengatur semuanya, sehingga Anjeli bisa datang ke kotaku, dan bahkan sudah tahu alamat rumah ini temanku di dalam hati. Aku menatap cermin sekali lagi. Wanita cantik yang menawan di
adalah tunangan palsu Pak Rasdi.